Halo semuanya. Selamat datang di podcast Yes, Keju Kelompok 7. Kali ini kita kedatangan teman kita nih, teman yang menginspirasi di setiap jalannya. Asik. Siapa sih itu? Siapa tuh? Siapa sih kalau boleh tahu? Aku juga penasaran. Waduh. Karena ada di samping aku nih. Alika bukan? Waduh, kan seberang aku. Ih, dia kan sebelah aku. Sebelah Gisa siapa? Yang pakai kacamata kayak Gisa juga nggak sih? Aku dong. Iya, Oh my betul God. banget. Yeay. Jadi ini dia guys, akrab dengan disapa oleh Mardia. Halo semuanya, kenalin nama aku Mardia. Yeay. Tangan dulu buat Mardia. Ayo aku mau kenalan dulu kakak Mardia. Iya, Alika. Kita udah kenal sih. Iya. Oke guys, jadi kali ini kita mau tanya-tanya ke Mardia nih. Iya. Boleh. Katanya, aku dengar dari temanku nih, Mardia tuh baru aja berhasil ngerilis satu novel. Wih, novel apa? Apa ya kira-kira nama novelnya? Sebelum aku jawab, aku mau kalian nebak dulu nih nama novel aku. Jihan tahu nggak? Aku kasih clue ya, Oke. Clue-nya itu depannya huruf S. Sedih. Kan dong, ini nggak sedih sih, tapi sedih. Senang. Kurang tepat. Suci. Kurang tepat. Seni. Kurang tepat. Ini Seni. kamu mau nebak? Oh iya, depannya benar. Depannya seni. Apalagi? D. Dikta. M. Manusia. Seni manusia. Ih, bagus tuh. Apa M? Nggak nyambung, kurang cocok. Oke. Ada yang lain nggak? Coba kamu. Oke. Kalian nyerah nggak nih? Aku mau kasih tahu kalau kalian nyerah. Satu lagi ya. Oke, boleh. M ya. Ini nama orang? Enggak, bukan. Ini bentuk aksi. Mengasihi. Merayu. Enggak, benar, merayu. Benar. Seni merayu. Selanjutnya D. Duduk. Bukan. Diksi. Bukan. Duka. Benar. Wah. Yes. Wah. Jadi judul Mardia adalah Seni Merayu Duka guys. Ternyata. Keren banget judulnya ya. Iya. Penasaran gak sih sama isinya? Penasaran banget dong. Pertanyaan pertama nih, aku mau nanya gimana sih proses awal kamu bisa ngerilis novel yang sebagus ini? Proses awal aku sebenarnya ini novel ini nggak aku rencanain sama sekali buat dibikin ya. Jadi kayak ini murni apa ya? Tiba-tiba aja. Ya karena waktu itu waktunya ini liburan, waktu lagi liburan semester ya kalau nggak salah. Itu Pak Alip masukin aku ke grup itu namanya Panen Buku. Nah, ini aku tahu di sini aku dikasih tahu kalau misalnya aku diikutin dan didaftarin buat ikut festival Panen Buku, yaitu salah satunya buat nulis novel ini. Nah, singkat cerita itu aku dikasih waktu kurang lebih selama 3 bulan untuk menyelesaikan novel ini dengan minimal halaman itu ada di 80 halaman. Nah, aku baru bikin novel ini tuh baru kepikiran kira-kira kayak mau bikin apa itu konsepnya. Aku pikirin dari yang kejadian-kejadian yang emang lagi hangat di saat itu. Lagi hot banget ya. Iya, lagi hot banget saat itu. Nah, jadi novel ini menceritakan tentang tokoh utama namanya nih Hiraya Manawari. Hiraya Manawari. Iya, namanya Hiraya. Dari namanya nih, kedengarannya ini cewek atau cowok? Cewek. Iya. Cewek. Jadi yang benar si Hiraya ini adalah laki-laki. Wih, aku benar guys. Ya, kelas dulu. Ya, jadi si Hiraya ini dia laki-laki, Hiraya Manawari. Singkat cerita aja ya, garis besarnya itu ini menceritakan tentang kehidupan si Hiraya dengan temannya yang bernama Lingga Bramantara yang dipanggil sebagai Lingga. Nah, jadi di sini itu Lingga dan Hiraya ini ketemu di salah satu kursus bahasa yang dibuka oleh salah satu teman bapaknya dari Hiraya. Nah, pokoknya ini novel ini memfokuskan sama 2 pemeran ini, si Hiraya dan juga Lingga. Nah, jadi konfliknya ini juga masih bersangkut pautan sama 2 tokoh ini, jadi nggak kemana-mana.
Nah pokoknya yang menurut aku kalian harus baca novel ini karena novel ini punya makna tersendiri yang tersirat yang kalian harus baca bener-bener supaya kalian tahu makna dari novel ini gitu. Keren banget Mardia. Waduh, kalau boleh tahu sekarang kamu bawa novelnya nggak? Aku bawa novelnya, aku sengaja bawa novelnya karena aku mau kasih lihat ke kalian. Ini novel aku. Bagus banget. Keren, tepuk tangan dong. Konsepnya seram-seram menyeramkan gitu ya. Iya. Ada artinya nggak di balik covernya nih? Covernya nih. Artinya ya. Di sini kan warnanya itu merah ya, Iya. covernya ini warna merah. Aku pilih warna merah karena di sini banyak adegan-adegan yang emang bikin kita kesel, kita marah dan kita emosi, makanya aku gambarin itu pakai warna merah. Nah kalau untuk judulnya di sini bagian I-nya itu mata pena, karena menggambarkan pekerjaan si Raya sebagai seorang jurnalis. Nah jadi si Raya ini seorang jurnalis ya nanti pekerjaannya yang meliput tentang masalah-masalah seperti itu. Nah terus untuk di sini kayak ada hutan. Nah hutan ini itu adalah salah satu hutan yang di dalamnya ini ada rumah. Nah rumah ini tuh milik salah satu tokoh dalam cerita yang punya bukti kuat untuk memberikan bukti-bukti fisik bagi kepada Hiraya untuk memecahkan konflik yang lagi dialami di novel ini. Gitu. Keren banget Mardia, kok bisa ya kepikiran sejernih itu? Ini aku juga dibantu sama guru-guru pembimbing lain sih untuk Siapa bikin tuh novel kalau ini. boleh tahu? Pokoknya ada Pak Alif, Bu Kokom, Miss Desi, dan juga Bu Kiki. Ya, Bu Kiki sekarang udah nggak ada. Iya, saya juga. udah nggak ada. Sedih Dia juga bantuin aku bikin Udah novel. mutasi. Oke guys, kita mau review sedikit tentang bukunya Mardia. Jadi di sini judulnya Seni Merayu Duka. Boleh dibuka? Boleh. Aku sih suka banget sama judulnya karena kayak wah Unik. bagus banget. Kayaknya aku harus baca Wow. deh. Ini ada Kayak motonya. kamu emang harus baca banget karena novel ini emang wajib kalian baca karena kalian teman aku jadi kamu harus baca. Oke. Ini baca bisa di mana? Oh ini untuk baca kalau misalnya kalian satu sekolah sama aku, kalian bisa pinjam aku atau pinjam di perpustakaan. Nah kalau misalnya iya perpustakaan udah ada. Nah ini aku juga mau kasih info kalau novel ini udah ISBN. Jadi kalau kalian mau beli, kalian bisa beli di toko online bookshop itu namanya dari penerbit Indocamp. Ih, keren banget. Congratulations Marga. Ya, novel ini juga udah ada di Kami Gramedia dan di Perpusnas. Wih, Serius, sumpah. Ya sumpah ini baru beberapa hari yang lalu, minggu lalu. Guys, ini bener-bener surprise buat aku sebagai teman dia. Me too. Ya kan? Kaget banget aku kira kamu masih seleksi gitu loh. Iya, ternyata udah. Iya. Keren. Iya karena ini kan untuk ISBN ya, jadi kayak karena aku ngajuin ISBN, jadi ini bakal ada dijual-jual. Ini pasti bakal rame soalnya. Tapi nanti yang Amin. ada di perpusnas kayak gini lembarnya. Enggak, ini versi yang udah ada ISBN yang udah ada barcode-nya gitu. Kan kalau ini Warna lembarnya Berarti nanti Enggak. cetak ulang ya? kayak buku-buku yang lain yang Ih, dijual bagus di Gramedia. dong. Iya. Ih. Oke, nanti cari mau beli. Boleh. Kita perpusnas bareng-bareng. Nah, lanjut ya guys, kita mau ngebahas isi dari novelnya Mardia. Mantap. Salah satunya yang mau aku bahas itu moto yang dibuat sama Mardia nih. Sudah Mbak Mardia, coba tolong baca motonya. Nah sekarang baca ini Mardia motonya. Motonya yaitu menulislah kamu sampai kamu benar-benar paham bahwa menulis adalah bagian dari mengenali diri dalam ruang yang paling sunyi. Wah, dalam banget artinya tuh. Yaitu motonya ini terinspirasi dari salah satu novel karya sastrawan terkenal di Indonesia. Tahu nggak kira-kira siapa? Inisial. Inisialnya dari L, beliau perempuan. Kayaknya aku tahu deh. Aku tahu. Iya, kayaknya aku Coba siapa yang mau Sebutin nebak dulu? bareng-bareng Siapa yang mau ya? nebak duluan? 1, Dua. pakai ibu ya? Iya. 2, 3. Ibu Leila. Bener, tepuk tangan dong. Ya, jadi motonya ini terinspirasi dari salah satu karya beliau, judulnya yaitu Namaku Alam. Ya, jadi dari situ kayak
kayaknya motonya mau kayak gini aja deh, soalnya kayak menulis ini tuh bisa mengekspresikan diri dari seperti yang ada di novel Namaku Alam itu. Nah kalau FYI untuk informasi, novel ini Namaku Alam yang aku baca itu aku dikadoin dari temen aku namanya Alika, guys. Orangnya dari sini. Ini orangnya nih, terima kasih Alika. Ya sama-sama. Aku novel itu berjasa banget dalam pembuatan dan penulisan buku ini. Oh ini semuanya terinspirasi dari Namaku Alam. Mantep banget. Nah, lanjutnya nih. Dari tadi ngomongin kesenangan mulu ya. Kita ngomongin kesulitan yuk. Kesulitan Boleh. dibalik ngebuat novel ini apa sih, Mardia? Kesulitan dari penulisan novel itu sebenarnya banyak ya. Sebenarnya banyak banget kesulitannya. Karena kan aku bikin novel ini itu sambil belajar, sambil sekolah kan. Jadi kayak banyak tugas-tugas sekolah yang ikutan numpuk juga karena aku lebih fokus ke novel. Iya benar, karena lebih fokus ke novel, jadi tugasnya itu numpuk. Nah, aku juga kadang bingung ini gimana mau ngerjain yang mana dulu, kerjain IPA dulu, IPS dulu atau bahasa Indonesia dulu. Ya? Nah, iya bagi waktunya itu susah. Cuman karena dari guru-gurunya ini mau memberikan keringanan, jadinya buat aku nggak terlalu berat. Jadi aku bisa kerjain satu-satu buat misalnya dikumpulin ini minggu depan, jadi aku bisa santai. Jadi lingkungan juga nge-support banget. Iya, buat jadi bikin lingkungannya novel juga ya. support. Mantep. Seru banget gak sih tapi bikin novelnya? Seru sebenarnya seru banget karena kan kayak kita di Sven nih, aku kan berlima ya sama teman-teman yang lain. Aku ngerjain ini kayak di satu ruangan di bareng-bareng, jadi isinya cuma kita berlima doang. Itu seru banget, kayak feel-nya dapet banget pas kita lagi pusing nulis, mau ngelanjutinnya ini mau kayak gimana lagi narasinya, itu berasa banget. Cuman kayak emang susah banget sih, kayak pas di saat itu pas lagi nulis kayak rasanya males banget mau ngelanjutin, mau udahan aja nggak mau lanjut. Tapi pas udah selesai nulis novel, aku jadi kangen kayak nulisnya gitu. Jadi kenangan terindah ya. Iya, bisa. Wah, Kira-kira tuh aku mau nanya, kan kalian udah nanya sama aku oke. tentang novel, tentang buat novel ini. Nah, aku mau nanya, kalian nih ada tertarik gitu nggak sama kayak misalnya buku karya sastrawan Indonesia gini, atau kalian tertarik mau nulis novel tapi masih ragu gitu? Udah nih, jawab. Siapa dulu yang jawab? Coba ini deh, dari ini dulu nih. Oke. Yang ini kayaknya dari tadi dia diem aja ya. Alika dulu. Lama yang Soalnya gini enggak, dulu, dia coba. enggak. Apa? Suka baca buku nggak? Tadi bilang suka makan buku. Iya sih. Iya, maksudnya dari Hmm. suka makan buku tuh apa sih? Kalau dalam bahasa Indonesia kan makan itu berarti kan sama Memasukkan juga sesuatu, membaca ya. Ya. Tapi kira-kira pernah nggak nih kayak baca buku gitu? Ya pernah sih kalau baca buku mah yang kayak waktu luang gitu, kayak misalnya waktu kosong baca sampai selesai ya kan. Nah terus kalau ada kesibukan ngerjain tugas, paling ngerjain tugas dulu. Baca-baca nanti. Tapi pernah lah 1-2 buku pernah. Ya pernah sih ya. Oke, kalau Alika pernah nggak Alika? Tentu aja pernah. Kalau saat ini novel yang lagi dibaca, Yang lagi aku baca itu buku Bungkam Suara. Bungkam Tau nggak? Suara tuh salah satu karyanya Jas Kairan bukan sih? Iya, betul. Ya ampun, keren banget, itu salah satu bisnis aku. Iya, buat itu aku baca suka novel banget. itu. Bagus nggak sih? Bagus. Kamu nanti harus baca. Oke, dan nanti aku baca. Ya, Kalau oke. kamu Ais? Aku dari Bu Laila. Oh, dari Bu Laila juga. Ih, Ya ampun. pasti Aku seru, juga pasti ini seru pernah banget. baca buku Bu Laila. Aku mau nebak. Kalau misalnya dari situasi sekarang, kayaknya yang lagi rame dan lagi banyak diminati itu Ayo kita jawab bersama. tuh 2, 3 Laut Bercerita. Betul banget. Ya ampun, bener lagi guys. Kalian peramal ya? Iya, aku tahu. Kamu tahu aja aku super normal. Paranormal. Super normal tuh apa ya? Oke. Jadi Mar, kita udah banyak nanya nih tentang buku-buku. Berarti Kalau keseharian kayak keseharian gimana nih? kesehariannya maksudnya itu gimana? Kesibukan belakangan Iya, ini, Maria lagi suka apa sih? Lagi ngibut apa? Kesibukan belakangan ini. Kesibukan belakangan ini sih aku lagi nyicil materi untuk TKA nanti. Karena kan kita ada TKA kan, kayak selama bulan April itu 2 Mapel
bahasa Indonesia dan matematika. Ya, jadi aku lagi nyicil-nyicil materinya sih sedikit-sedikit, sama juga lagi baca salah satu novel punya sastrawan Inggris George Orwell. Aku lagi baca Animal Farm. Aku pengen banget baca itu, tapi masih mikir. Ya kamu harus baca, itu bagus banget karena maknanya dalam banget. Dalam keren untuk buat situasi Indonesia saat ini ya. Iya bener banget. Jadi kayak ini cukup relate ya sebenarnya sama negara kita. Jadi Kayak kamu suka novel atau buku-buku yang kayak gini ya? ya aku lebih suka tentang kayak Bau-bau politik atau kayak historical fiction gitu. Aku suka kayak gitu novelnya. Mantep banget sih ini, keren banget. Tepuk tangannya dong. Kayak penuh lagi boleh. banyak banget yang kita laluin hari ini bersama Mardia ya. Iya. Kayaknya cukup sampai sini aja gak sih? Oke, terima kasih nih aku udah jadi narasumber kalian. Kita doain terima kasih Iya, udah kita ngambil banyak makasih waktunya banget. Mardia. Gak apa-apa banget karena apa ya, aku sendiri seneng ditanya-tanya apalagi tentang karya aku kan, soalnya biar teman-teman di rumah juga ikutan baca tahu. Iya, ini kalian semua harus cari ini buku ini ya, namanya Seni Merayu Kalian Duka. harus baca novel pertama aku. Ini first time guys dia buat novel. Doain semoga berlanjut ya. Amin, amin, amin. Nanti dia terkenal. Part Semoga 2-nya, Wei. banyak. Amin. 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 Tungguin novel kedua rilis kalau misalnya pengen nulis ya guys. Ya, semangat nulis. Pasti akan saya tunggu dan teman-teman Siap, semua. siap. Saya juga akan Oke nih, nggak kerasa udah lama banget kayak kita ngobrol ya. Saking serunya nggak berasa nih, Sampai udah lebih pegel dari nih 5 pulang. menit. Iya. Pegel. Pegel. Waduh. pegel. Kayak pegangan gue diem pegangan aja ya. Pegangan dulu. Diem aja pegel. Oke, cukup sampai di sini aja ya kita podcast-podcastannya. Oke, bye Besok guys. kita mau bikin podcast lagi katanya. Stay tune Boleh, aja ya. kayak tungguin Stay tune podcast aja ya. kita, ngobrol-ngobrol kita Ngobrol. selanjutnya guys. Oke, bye. Bye. Bye.